Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang saleh dan saleha, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas materi tentang tayamum, di mana tayamum ini merupakan salah satu toharoh pengganti, yaitu bisa untuk menghilangkan hadas kecil sebagai pengganti berwudu, dan juga untuk menghilangkan hadas besar sebagai pengganti mandi wajib. Apa syarat-syarat tayamum? Mari kita simak. Syarat-syarat tayamum yang pertama adalah tidak adanya air. Jadi ketika kita berada di suatu wilayah di mana wilayah tersebut tidak terdapat air, kemudian kita sudah berusaha untuk mencarinya. Kemudian yang kedua adalah berhalangan untuk menggunakan air. Ini biasanya ada orang-orang yang sakit, ya, sehingga dia tidak bisa menggunakan air. Ada karena juga mungkin dia tidak bisa berjalan ke tempat sumber air, ya, maka dia boleh melaksanakan tayamum. Kemudian ada yang bertanya kepada Ustadz, Ustadz, bagaimana kalau misalnya cuacanya sangat dingin, kemudian bolehkah kita bertayamum? Jawabannya adalah boleh, dengan syarat apabila dengan cuaca yang dingin tersebut kemudian tubuh kita terkena air, maka dapat menyebabkan sakit atau meninggal. Tapi kalau misalnya karena cuaca yang dingin, kemudian dengan alasan tersebut kita ingin tayamum karena tidak ingin kedinginan, maka itu tidak diperbolehkan. Syarat yang ketiga adalah telah masuk waktu sholat. Misalnya kita berada di suatu wilayah yang tidak ada air, atau kita sedang merasakan sakit, ya, terbaring di rumah sakit. Kemudian masuk nih waktu azan zuhur, maka di situ boleh kita melaksanakan tayamum. Kemudian nanti ketika masuk waktu asar, baru di situ boleh juga kita melaksanakan tayamum. Tapi kalau misalnya kita sebelum asar sudah menemukan air, atau sebelum masuk waktu asar sakit kita sudah sembuh, maka itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk bertayamum. Kemudian syarat yang keempat adalah menggunakan debu atau tanah yang suci. Apa itu tanah yang suci? Tanah yang suci itu adalah tanah yang tidak terdapat najis pada tanah tersebut. Baik, kita lanjutkan ke tata cara tayamum. Simak video ini baik-baik. Yang pertama kita baca basmalah, kemudian letakkan kedua telapak tangan kita di atas tanah, kemudian diangkat, ditepukkan seperti ini. Selanjutnya adalah ditiup. Baru kita usap ke seluruh bagian wajah kita sambil mengucapkan niat tayamum. Nawaitu tayamum li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Dan niat ini diucapkan di dalam hati. Jadi sambil kita membasuh wajah, kita mengucapkan niat di dalam hati. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ambil lagi tanah yang kedua, kemudian ditepukkan lagi, ditiup seperti ini, kemudian kita basuh tangan kita seperti ini. Perhatikan. Baik, anak-anak sekalian, itulah tadi syarat-syarat tayamum dan tata cara tayamum. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.